350 tahun kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Inggris, kemudian oleh Jepang. Dan orang-orang tua kita bagaimana lelahnya mengorbankan harta, jiwa, air mata untuk membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama. Tentunya mensyukuri nikmat adalah dengan cara yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu i'tiraful qalbi, mengakui bahwa nikmat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan tersebut. Yang ketiga, yaitu mempergunakan kenikmatan tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin nikmat ini kembali Allah cabut karena kita tidak mensyukuri nikmat ini. Maka syukurilah nikmat ini dengan cara banyak kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan sholat, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan langgengkan kenikmatan ini kepada kita. Tapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, barangkali bisa saja Allah akan mencabut kembali nikmat tersebut dari kita. Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah dalam surat Al-A'raf. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam ayat ini. Maka gunakanlah kemerdekaan ini dengan cara kita berusaha untuk bersyukur, dengan cara banyak menaati Allah, menjauhi kemaksiatan. Mari kita juga menjaga keutuhan NKRI ini sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada nenek moyang kita yang telah lelah membela tanah dan bangsa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pahlawan-pahlawan kita, mengangkat derajat mereka. Mereka telah menyumbangkan dan sumbangsih mereka dan jasa mereka dengan darah dan air mata untuk membela negeri kita ini dari penjajah tersebut. Semoga Allah berikan kepada mereka pahala yang besar tentunya. Dan kita sekarang anak-anaknya, keturunannya, berusahalah kita mensyukuri nikmat ini dengan tadi sudah kita sebutkan, banyak menaati Allah, menjauhi larangannya, dan berusaha kita untuk mengikuti titah-titah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi bangsa yang bersyukur. Semoga kita menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan kemerdekaan ini senantiasa Allah langgengkan kepada kita dengan cara kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan suatu yang mustahil, suatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut.
Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju, fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini
berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustadz tidak ada yang sempurna, ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Ya, seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna, pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya, atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati. Saudaraku seman seakidah, bayangkan suatu hari ketika Anda menemukan satu peti emas seperti peti yang ada di depan mata saya ini. Semuanya ketika Anda buka berisikan emas, berlian. Anda menemukan sebagian dari peninggalan Karun. Emas yang melimpah, harta yang semuanya menakjubkan, membuat mata Anda terbelalak. Hati Anda berbinar-binar. Kenapa? Satu peti emas Anda temukan begitu saja, tanpa susah, tanpa payah, tanpa harus bercucuran keringat. Namun, tahukah Anda bahwa seperti emas, apalah artinya? Seperti intan berlian, apalah gunanya kalau semuanya akan berujung kepada sengsara? Karenanya, cobalah Anda pikirkan, Anda renungkan, manakah yang lebih berharga, seperti emas
ataukah hati Anda yang terus senantiasa terjaga kesuciannya? Silakan Anda renungkan, pikirkan, manakah yang lebih berharga seperti emas, ataukah keluarga Anda yang Anda didik, Anda bangun moral, iman, akhlaknya. Karena kalaupun Anda telah mendapatkan seperti emas ini, Anda tidak akan pernah puas. Anda akan terus dibuai oleh mimpi. Andai aku mendapatkan peti yang kedua, andai aku menemukan peti yang ketiga. Dan kalaupun Anda telah menemukan peti yang ketiga dan keempat, Anda akan berpikir, andai saya memiliki tambangnya. Kalaupun Anda telah memiliki tambangnya, Anda akan berpikir, andai saya memiliki yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak pernah ada hentinya. Tidak pernah ada puasnya. Tidak pernah ada batasnya. Ambisi untuk memiliki harta dunia. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahu mathalah. Apalah arti satu peti? Apalah arti satu kotak? Andai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Anda untuk menemukan 2 lembak emas, bukan lagi satu peti. Apalah arti satu peti? 2 lembak emas Allah berikan kepada Anda. Allah tunjukkan kepada Anda semuanya hamparan emas. Anda pasti, ambisi Anda, naluri keserakahan Anda tidak akan berhenti. Anda akan berpikir, andai aku menemukan lembah yang ketiga. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab. Andai manusia memiliki 2 lembah emas, bukan hanya peti. Niscaya Anda akan berpikir, niscaya Anda bermimpi, niscaya Anda terobsesi untuk memiliki lembah yang ketiga. Wama malabnu jawab ibnu Adam illa turab. Dan tidak ada yang menghentikan ambisi Anda kecuali at-turab ketika al-maut telah tiba. Karena silahkan, tidak ada salahnya Anda menemukan peti emas. Tidak ada dosanya Anda menemukan lembah emas. Namun ingat, Anda berkarya, Anda beramal, Anda mengeruk dunia, memiliki lembah, memiliki tambang, memiliki perusahaan, memiliki usaha. Hendaknya Anda berpikir, hendaknya Anda bertanya, untuk apa semuanya ini? Dengan cara apa aku mendapatkannya? Kalau Anda memiliki satu petak emas dengan cara mencuri, tentu petakalah yang Anda akan peroleh. Kalau Anda memperoleh satu petak emas, satu kotak emas, satu peti emas dengan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya? Semuanya hanya akan terasa manis sesaat, penyesalan seumur hidup. Apalah artinya Anda memiliki 2 lembah emas kalau ternyata 2 lembah emas ini menjadikan Anda sengsara dunia akhirat. Karena tempuhlah jalan yang halal. Tempuhlah jalur-jalur yang benar, cara-cara yang benar dalam berusaha. Percayalah, dengan menempuh jalan yang halal, rezeki Anda tidak akan berkurang. Dan sebaliknya, dengan menempuh jalur yang haram, percayalah, rezeki Anda juga tidak akan bertambah. Karena semuanya telah ditakdirkan, telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala sebelum Allah menciptakan langit dan dunia, rezeki Anda telah dikodratkan. Ingatlah pesan Rasulullah SAW ketika belum menyatakan la tastabti'ur rizqa. Jangan sekali-kali engkau merasa kodrat rezekimu, jatah rezekimu telah datang. Tidak ada yang telat. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang di luar perkiraan. Semuanya sesuai dengan kodrat ilahi. La tastabti'ur rizqa bidzambi, la tastabti'ur rizqan, sekali-kali engkau merasa rezekimu telah datang. Karena fa inna ruhal kudus, kata Rasulullah, satunya malaikat Jibril telah memberikan jaminan kepadaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jiwamu, dirimu tidak mungkin binasa. Engkau tidak akan mungkin menghembuskan nafas terakhirmu sampai engkau benar-benar mengenyam seluruh jatah rezekimu. Khudhul halal wada'ul haram. Karena sebagai aplikasi keimanan kepada Allah bahwa rezekimu telah dikodratkan, telah digariskan, telah ditulis. Semuanya telah ditentukan. Khudhul halal, tempuhlah jalan yang halal. Wada'ul haram, tinggalkanlah jalan yang haram. Ingatlah pesan Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya Abdullah bin Abbas. I'lam, percayalah,
yakinlah, jangan pernah ada ragu. Annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uk. Andai seluruh umat bersatu padu, bersekongkol untuk memberikan keuntungan kepadamu, untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, telah Allah takdirkan. Sebaliknya, andai mereka bersatu padu ingin mencelakakanmu, jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut, karena mereka tidak kuasa melakukannya, tidak mungkin bisa menjalankannya kecuali sesuatu itu telah menjadi bagian dari kodrat Anda, menjadi kodratmu, menjadi tulisan bagian dari tulisan takdirmu. Karenanya tempuhlah jalan yang halal, tinggalkanlah jalan yang haram. Yang jalan yang haram tidaklah akan melipat gandakan rezeki. Bahkan sebaliknya, jalan-jalan yang haram menjadikan jatah rezeki Anda tidak bermanfaat, tidak barokah, sehingga Anda tidak bisa menikmati rezeki Anda. Bahkan sebaliknya, jalan yang haram akan semakin menyempitkan pintu rezeki Anda. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Sejatinya, seseorang dapat saja terhalang dari jatah rezekinya, tertutup pintu rezekinya dengan apa? Gara-gara dosa yang pernah dia lakukan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu dari langit, pintu-pintu keberkahan dari langit, dan juga pintu-pintu keberkahan dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Akan kami bukakan pintu rezeki, pintu keberkahan Allah, pintu kemurahan Allah. Dari mana? Dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, namun kembali lagi kepada Anda, percaya atau tidak. Anda percaya atau tidak? Beriman atau tidak? Atau mungkin Anda ragu, bimbang? Tidak sepenuhnya percaya. Sehingga apa yang terjadi? Kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka berdusta, mereka mendustakan, mereka meragukan, maka sengsaralah yang terjadi. Kemiskinanlah yang terjadi. Keserakahanlah yang merajalela. Ambisi, menghalalkan segala macam cara, itulah yang akhirnya sekarang menjadi metode, menjadi jalur, menjadi jalan orang untuk mencari rezeki, menghalalkan segala macam cara. Sehingga rezeki bukan semakin lapang, semakin sulit, semakin sempit, semakin susah. Namun percayalah, sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim, Anda pasti percaya bahwa ketika Anda menempuh jalan yang lurus, jalan yang halal, rezeki Anda tidak akan berpindah, tidak akan berkurang. Rezeki Anda akan tetap dapat Anda nikmati, tidak akan ada yang kuasa merebut sedikit pun jatah rezeki Anda. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Ingat, Allah telah memberikan jaminan kepada Anda, memberikan kepastian kepada Anda, apapun jatah Allah Subhanahu wa taala berupa karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada Anda, tidak akan ada kekuatan yang kuasa menghentikannya. Tidak akan ada kekuatan yang mampu menahannya. Namun sebaliknya, kalau Allah telah menghendaki untuk menghentikan, untuk menahan, untuk menghalangi jatah rezeki, menghalangi kerahmatan, kemurahannya, tidak akan ada yang kuasa membukakan pintu kemurahan tersebut. Tidak akan ada yang kuasa memudahkan sesuatu yang telah Allah buat jadikan sulit. Tidak akan ada yang bisa melapangkan sesuatu yang telah Allah sempitkan. Karenanya percayalah, rezeki Anda ada di tangan Anda. Rezeki Anda tidak akan berpaling dari Anda. Rezeki Anda tidak akan ada yang merebutnya. Tempuhlah khudul halal, wada'ul haram. Tempuhlah jalan yang halal dan tinggalkanlah jalan haram. Percaya atau tidak, buktikan janji kebenaran janji Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman,
ketika Anda sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, pasti Anda mendambakan agar putri Anda memiliki pasangan hidup yang ideal, yang mampu membawa bahtera rumah tangga putri Anda, bahtera yang damai, bahagia, melahirkan anak keturunan yang saleh dan salihah. Karenanya sebagai seorang yang beragama Islam, tentu kriteria pertama calon menantu Anda, atau barangkali juga bila Anda seorang gadis, pasangan Anda adalah sebagai seorang muslim, taat beragama, berakhlak mulia. Karena dahulu Rasulullah SAW menyatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau datang lelaki yang engkau ridha, engkau rela, engkau senang dengan agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Namun sudah menjadi satu kepastian pula bahwa perbedaan agama adalah salah satu aspek utama yang dengannya, salah satu alasan utama dengannya Anda menolak lamaran seseorang. Tidak mungkin Anda menerima orang yang berbeda agama non-muslim menjadi pemimpin Anda. Dia pasti akan memimpin Anda, menggandeng tangan Anda menuju ke neraka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu menyeru kalian ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian agar masuk ke dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Karena adalah salah satu prinsip dalam pernikahan. Allah telah menegaskan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kalian nikahkan lelaki musyrik dengan putri-putri kalian yang mukminah. Karena seorang hamba sahaya, budak hamba sahaya, itu lebih baik kalau dia itu beriman dibanding seorang musyrik walaupun dia kaya raya, walau dia hidupnya makmur, walau tampan, walau berkedudukan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam konsep rumah tangga dalam Islam, lelaki, suami itu adalah qawwam, pemimpin. Lelaki adalah pembimbing, lelaki adalah penanggung jawab, lelaki adalah pemegang keputusan tertinggi dalam rumah tangga. Allah telah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk qawwam, senantiasa memimpin, mengarahkan, membimbing, menggandeng, mendidik. Siapa? An-nisa'a qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Karena lelaki memiliki kelebihan. Apakah hal itu? Kelebihan fisik, kelebihan psikologis dan lain sebagainya, dan karena lelaki membelanjakan hartanya untuk menafkahi, memberikan mahar, menghidupi, membiayai, memberi pakaian dan lain sebagainya kepada kaum wanita. Bila ketentuan agama berlaku dalam hubungan rumah tangga, yang itu adalah satu komunitas kecil, satu tatanan kecil, satu komunitas masyarakat yang kecil, Anda harus mempertimbangkan iman. Pemimpin komunitas, pemimpin masyarakat terkecil dalam di masyarakat kita, yaitu rumah tangga, haruslah dipimpin oleh orang yang beriman dan bertakwa, agar perjalanan rumah tangga ini berakhir di pintu surga, bukan berakhir di pintu neraka. Bila ini berlaku dalam memilih kepala rumah tangga yang hanya memimpin 1, 2 orang, 3 orang, mungkin 10 orang, tentu dalam urusan kepemimpinan yang lebih luas, pemimpinan dalam satu desa misalnya, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan bahkan mungkin dalam skup yang lebih luas lagi, yaitu negara. Tentu aspek iman itu harus diperhatikan. Tidak sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim hanya memikirkan sebagaimana ketika dia ingin menikahkan putrinya, memikirkan yang penting lelaki kaya, yang penting lelaki tampan, yang penting lelaki berkedudukan sosial tinggi, memiliki jabatan. Tidak.
tentu kita harus berpikir jernih. Apalah artinya sebuah harta? Apalah artinya kedudukan? Apalah artinya kemakmuran kalau ternyata akan berakhir dengan hampanya hati kita dari iman. Rusaknya generasi masa depan kita sehingga mereka menodai dirinya dengan kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Apalah artinya kemakmuran kalau ternyata akan berujung di pintu neraka, derita yang berkepanjangan yang tidak pernah ada ujungnya. Sebagaimana Anda memilih pasangan hidup, calon pemimpin Anda di dalam rumah tangga adalah orang yang beriman, bertakwa, sepatutnya Anda pun memikirkan agar ketika Anda memilih pemimpin dalam skup yang lebih luas, dalam RT, dalam kelurahan, bahkan dalam skup yang sangat luas yaitu dalam negara, Anda memilih pemimpin yang muslim. Karena dalam konsep kepemimpinan, konsep pemimpin dalam Islam, pemimpin itu bertanggung jawab untuk menggandeng, untuk memimpin, membawa rakyatnya ke dalam jalan yang benar, ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena simaklah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ini tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pemimpin, baik pemimpin dalam skup yang kecil, yaitu rumah tangga, ataupun tentunya pemimpin yang lebih besar dalam skup yang lebih luas. Tentu aspek iman adalah unsur yang paling utama untuk Anda pertimbangkan. Masalah kemakmuran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kalau kita benar-benar menegakkan nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh akan dijadikan mereka itu sebagai penguasa, mereka itu sebagai pemimpin di muka bumi ini, negeri mereka akan makmur. Allah Subhanahu wa taala juga telah berjanji, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita wa huwa mukmin, sedangkan amal saleh itu dilandasi iman yang tulus, iman yang benar, maka Allah akan berikan kehidupan yang makmur sejahtera. Kemakmuran sejahtera itu pasti terwujud kalau Anda benar-benar beriman, masyarakat beriman, dan tentu iman serta amal saleh tidak akan dapat terwujud bila pemimpin Anda, kepala rumah tangga Anda, kepala daerah Anda, atau pemimpin yang menjadi panutan Anda, yang mengarahkan lajunya bahtera kehidupan Anda, masyarakat Anda, orang yang tidak beriman. Dia akan mengarahkan perjalanan hidup kita, perjalanan masyarakat kita ke jurang yang terlalu jauh, yaitu jurang neraka. Na'udzubillah. Karena ikhwatul iman, jangan silau dengan gemerlap kekayaan sesaat. Jangan silau dengan kemewahan sementara apa yang di depan mata. Ingat, di belakang ada neraka. Ingat, di belakang kita ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bila kita wujudkan, kita memenuhi perjanjian Allah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh, kemakmuran pasti akan terwujud. Namun dengan catatan Anda benar-benar beriman. Karena jadikanlah pertimbangan iman sebagai pertimbangan utama ketika Anda memilih pasangan hidup, sebagai pemimpin Anda atau pemimpin putri-putri Anda. Demikian juga jadikanlah iman sebagai pertimbangan utama ketika Anda memilih pemimpin yang akan membawa, menahkodai bahtera negara kita, bahtera kecamatan kita, RT kita, desa kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan negara kita. Kita harus pertimbangkan iman sebagai solusi pertama atau pertimbangan utama yang harus ada pada seorang pemimpin. Ini harapan saya, dan ini adalah keyakinan kita bersama sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM agar tetap mengudara, menyiarkan dakwah sunnah ke seluruh penjuru Nusantara. Salurkan harta terbaik Anda untuk kebutuhan operasional Radio Kita FM. Berapapun harta yang Anda infakkan, kami siap menjemputnya. Dan sungguh, itu sangat berarti untuk keberlangsungan siaran dakwah Radio Kita FM. Ayo, sambut peluang terbaik ini untuk bekal kita di akhirat nanti.
Format penjemputan infak dan donasi. Ketik nama Anda, alamat, kirimkan ke nomor 0852 10 943 943. Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, pertanyaan apakah seorang muslim akan tetap dicoba oleh Allah dengan ujian? Iya. Karena cobaan dan ujian itu teman akrabnya seorang mukmin. Maka ada seorang ulama mengatakan al-masaibu qarinatul mu'min. Al-masaib qarinatul mu'min. Musibah-musibah itu teman akrabnya orang mukmin. Sebab kalau seorang mukmin dia ingin mendapatkan kebaikan harus dapat ujian. Makanya kalau ada ulama salaf itu dia tidak diberikan ujian dia takut. Takutnya apa? Allah azab nanti di akhirat. Gitu. Takut mereka. Sebab cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dan orang beriman tetap akan dapat ujian. Makanya seorang mukmin dia harus terus dia bersabar dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan terus berikan cobaan kepada dia. Dan cobaan manusia banyak. Itu. Cobaan manusia banyak. Dan kita akan dicoba dengan kejelekan, dicoba dengan kebaikan. Sebagai ujian. Dan kita akan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Dan kami uji kalian, kata Allah. Kami akan uji kalian. Dengan apa? Bisyar, dengan kejelekan. Apa maksud kejelekan? Kejelekan itu kesulitan, kesusahan, penyakit, petaka, dan yang lainnya. Wal khair, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dan yang lainnya. Itu semuanya ujian. Kesulitan dan kesenangan itu ujian. Kefakiran dan kekayaan itu juga ujian. Makanya wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi seorang mukmin akan tetap diuji oleh Allah. Karena dengan ujian itu, kalau dia beriman kepada Allah dan dia yakin, itu akan menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia. Kemudian dengan sebab itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Makanya ketika orang mendapatkan cobaan, ujian, yang antum ingat bahwa ini adalah ganjaran pahala. Antum lihat yang Nabi SAW pernah ada seorang sahabat wanita hitam, dia terkena penyakit ayan. Kemudian ini cobaan, Allah berikan cobaan kepada dia, penyakit ayan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya agar saya disembuhkan dari penyakit ini. Kata Nabi, lau sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, bagi kamu surga. Kalau lagi datang ayannya itu tersingkap bajunya dia. Kemudian kata, aku doakan engkau, kamu sembuh, tapi kalau yang terbaik engkau sabar. Sabar itu surga. Aku sabar ya Rasulullah. Tapi doakan aku agar tidak tersingkap bajuku. Kalau aku lagi ayan itu datang ayannya. Makanya para sahabat tunjukkan kalau kamu melihat wanita di surga itu, wanita hitam itu. Artinya cobaan dia dengan penyakit itu, dengan dia sabar dan dia redho, maka akan dimasukkan ke surga. Antum perhatikan itu. Jadi seorang mukmin pasti akan dicoba, diuji dengan dirinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan saudaranya. Begitu juga seorang dai diuji dengan umatnya. Semua ujian, hidup ini ujian. Kewajibannya sabar dengan cobaan ujian itu.
Dan semua berjalan cobaan itu dengan izin Allah. Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Enggak ada musibah yang menimpa dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi qalbah. Barang siapa yang mengimani itu dari Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Apa Allah tunjuki hatinya? Dijelaskan oleh seorang tabi yang dimaksud oleh Alqamah rahimahullah, maksudnya dia menerima cobaan itu. Dia redha, yarda wa yusallim, dia redha dan dia pasrah kepada Allah. Dia yakin bahwa redha ini wajib. Dia sabar dan dia redha dengan apa yang Allah berikan cobaan. Seorang mukmin harus dapat cobaan, enggak mungkin enggak. Orang mukmin hidupnya itu dua, syukur dan sabar. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun in asabathu sara'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Apabila Allah memberikan kepada dia kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Dan apabila dia ditimpa cobaan, ujian, kesulitan, penyakit, dia sabar dan itu baik buat dia. Jadi orang mukmin kehidupannya semua baik. Dapat kesenangan dia bersyukur, ketika dapat cobaan, ujian dia bersabar. Dua-duanya baik. Itu harus ingat tuh. Jadi jangan bilang sampai kapan cobaan ini? Ya sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Sama seperti sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Karena sabar wajib. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, takdir Allah yang pahit. Wajib sabar kita. Semua dikasih cobaan. Jangankan kita. Antum lihat para anbiya wa rasul, cobaannya luar biasa, jauh daripada kita. Sahabat cobaannya luar biasa. Kita dapat cobaan, sabar. Itu. Dan insya Allah buahnya dari kesabaran kebaikan-kebaikan yang banyak. Sabar dan adukan semua itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan keluhkan kepada manusia. Ketika dapat cobaan, jangan adukan kepada manusia. Jangan. Sabar. Antum adukan kepada siapa? Allah. Yang mau mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita hanya Allah. Manusia tidak. Jangan ceritakan pada manusia cobaan kita. Sampaikan semua kepada Allah Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث
في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Tilawah indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia. Karena sesungguhnya kaum muslimin, mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini, tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki. Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini. Tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata. Bukan kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah. Bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.